lagi nih di Edukes. Kali ini kita akan membahas seputar persiapan-persiapan apa saja sih yang harus kamu lakukan sedari dini untuk mempersiapkan UTBK 2021 mendatang. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Kak Marta. Hai. Yang akan berbagi seputar persiapan-persiapan UTBK. Nah, gimana? Kalian semua udah penasaran kan? Langsung aja nih kita tanya-tanya Kak Marta untuk berbagi sama teman-teman semuanya. Udah siap Kak Marta? Udah siap banget nih Kak Karina. Oke, bisa kita langsung mulai aja nih Kak Marta. Kira-kira apa sih persiapan yang harus dilakukan sama adik-adik semuanya untuk mempersiapkan UTBK 2021? Nah, UTBK 2021 ini kan persiapan untuk tahun depan ya Kak Karina. Tapi kita mundur ke belakang sedikit, kita persiapannya itu bisa banget dimulai dari bulan September. Oke. Gitu Kak Karina. Bulan September ini harus ngapain tuh Kak, kalau boleh di-share? Oke, dari September ini kita tuh harus mulai riset tentang jurusan, prodi, ataupun perguruan negeri mana sih yang mau kita capai atau yang kita inginkan banget nih Kak Karina gitu. Jadi emang udah harus riset ya. Jadi misalnya ini aku pengennya di univ mana sih, jurusan apa sih, jangan sampai nanti ketika mendaftar malah bingung, malah linglung kan, nggak mau tahu milih jurusan apa. Iya benar banget, jadi di September ini tuh kita benar-benar udah ada gambaran nih mau prodi apa, jurusan apa, dan perguruan tinggi mana nih gitu Kak Karina. Oke, kalau bulan September kita udah melakukan riset, lalu bulan Oktober kita harus ngapain nih? Nah, Oktober itu kita mulai cari-cari materi nih Kak Karina tentang gimana sih tipe-tipe soal UTBK 2021, terus jenis-jenis soal seperti apa sih yang akan keluar dan akan diujikan di UTBK 2021 gitu sih Kak Karina. Berarti seperti yang kita ketahui kan soal UTBK ini ada bagian TKA maksud saya TKA dan TPS. Nah, berarti nantinya kita harus udah mulai mencari-cari nih soal-soal dari 3 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya untuk diulas kembali ya Kak. Bener banget, Marta. jadi biar ada gambaran gimana sih tipe soalnya setiap tahunnya, apakah berbeda ataukah sama, seperti itu sih Kak Karina. Berarti di bulan Oktober ini apakah kita sudah mulai menyusun schedule atau jadwal belajar atau gimana tuh Kak Marta? Oh itu bisa banget Kak Karina, kayak kita harus tahu nih materi-materi apa dulu yang harus kita kerjakan atau soal-soal apa dulu sih yang akan kita kerjakan gitu sih Kak Karina. Jadi menyusun jadwal itu penting banget nih. EduFriend. Dan menentukan skala prioritas gitu ya Kak Marta? Iya, ya? bener banget Kak Karina. Jadi tahu prioritasnya apa, bulan ini mau ngapain gitu ya. Oke, ngomong-ngomongin soal September, September udah riset, Oktober udah nyusun jadwal, November nih kita mesti ngapain nih Kak Marta? Nah, di bulan November ini Kak Karina kita bisa banget nih dapat informasi terupdate tentang UTBK 2021. Jangan sampai nih kita dapat informasi-informasi bohongan dari broadcasting WhatsApp yang belum tentu jelas informasinya gitu. Nah, kita bisa banget nih cek informasi terupdate-nya itu di laman www.ltmpt.ac.id. Ini laman ini tuh resmi banget. Jadi kita bisa banget dapat informasi-informasi terupdate tentang UTBK 2021 gitu Kak Karina. Oke, berarti ini dari laman resmi pemerintah yaitu ltmpt.ac.id. Jadi teman-teman jangan sampai, benar kata Kak Marta, jangan sampai nerima yang broadcastan. Jadi kan jangan sampai nanti udah percaya langsung nih sama yang di broadcastin sama teman-temannya, padahal itu tuh nggak benar informasinya. Bener banget. Oke, tadi kita udah bahas, kita udah harus rehat di Desember 2020. Lalu kemudian di 2021 Januari ini kita harus ngapain lagi nih Kak Marta? Nah, setelah rehat di Desember nih Kak, karena di Januari ini kita tuh harus mencari informasi-informasi lebih jauh lagi tentang UTBK 2021. Oke. Gitu. Nah, jadi kan di Januari ini tuh udah ada sedikit cuplikan-cuplikan lah tentang informasi-informasi ini, tentang bagaimana jumlah skornya, terus penilaiannya seperti apa, dan kriteria apa sih yang bikin kita tuh bisa masuk atau memenuhi syarat UTBK 2021 gitu Kak Karina. Dan di bulan Januari ini juga dibuka pendaftaran untuk SNMPTN. Jadi buat kalian semua yang merasa nilai rapotnya itu bagus atau cukup, kalian bisa banget di daftar SNMPTN di bulan Januari gitu Kak Karina. Oke, jadi ada pilihan ya, bisa daftar SNMPTN dan juga mempersiapkan UTBK. Bener banget. Gitu. Oke, lalu kemudian di Februari 2021 kita harus ngapain nih Kak Marta? Nah, Februari ini kan yang kita tahu kan ujian sekolah tuh biasanya berlangsung di bulan ini nih Kak Karina. Tapi sembari kita persiapan untuk UTBK 2021, kita jangan
hilang fokus untuk yaudah deh nggak usah fokus sama ujian sekolah deh gitu. Jangan kayak gitu banget nih. Kita harus bener-bener balance nih EduFriend antara ujian sekolah dan UTBK 2021. Jangan sampai karena fokus UTBK jadi ujian sekolahnya terbengkalai. Iya, bener banget. Hati-hati nanti dimarahin mama loh. Bener Bisa banget, gitu. bener banget Kak Karina. Oke, di Februari kita harus balance fokusin di UTBK dan ujian sekolah. Lalu Maret nih kita harus ngapain nih Kak Marta? Nah, Maret ini biasanya kan UTBK 2021 itu kan pendaftarannya mulai dibuka ya Kak Karina gitu. Nah, kita tuh harus banget tahu cari informasi nih tentang persyaratan apa aja sih yang dibutuhkan, terus dokumen-dokumen seperti apa aja sih yang diperlukan. Di bulan ini tuh penting banget kita mempersiapkan persyaratan tersebut gitu Kak Karina. Jadi memang harus didetailkan lagi ya syaratnya apa aja, dokumennya apa aja. Jangan sampai nanti udah bener-bener dibuka, udah bener-bener mau dilaksanain tapi dokumen kita kurang. Iya, bener banget. Oke, lalu April Kak? April dan Mei ini biasanya pelaksanaan UTBK 2021 Kak Karina gitu. Jadi di 2 bulan ini biasanya harus banget fokus untuk ujiannya, persiapannya dan lain sebagainya untuk 2021 UTBK. Oke, April ini berarti udah mulai bukan dibuka lagi, berarti udah dilaksanain Kak? Iya, udah dilaksanain. Waktunya itu biasanya April sampai Mei Kak Karina gitu. Oke, jadi memang harus siap fisik dan mental ya, jangan Banget, iya jangan sampai capek, jangan sampai stres dan lain sebagainya. jangan gitu. sampai nanti udah jor-joran nyiapin UTBK tapi pada hari-harinya malah sakit. Iya benar banget, jadi tetap harus jaga kesehatan EduFriends. Oke Kak Marta, lalu pada Juni 2021 EduFriend atau teman-teman semuanya tuh harus lakukan apa nih? Nah di bulan Juni ini kita tuh harus tetap memperhatikan hasil UTBK yang tadi kita udah kerjain di bulan April sampai Mei itu Kak Karina gitu. Tapi nih amit-amitnya banget kalau misalnya nggak keterima di UTBK 2021, jangan khawatir banget, bisa banget nih daftar SBMPTN pada bulan Juni ini gitu. Oke, SBMPTN maupun mencari-cari tentang seleksi mandiri di setiap kampus ya. Bener banget. Jadi jangan khawatir, jadi jangan sedih, masih ada opsi lain selain UTBK gitu Kak Karina. Banyak jalan menuju Roma gitu. Betul banget. Nah, kalau Kak Marta sendiri nih tipe belajar seperti apa sih yang Kak Marta sukai? Kalau aku sendiri nih Kak Karina suka banget belajar yang berkelompok dan tatap muka nih Kak Karina gitu. Oke, lalu kalau menurut Kak Marta sendiri, ada kan tipe orang yang suka belajar visual dan individu, itu gimana Kak? Ada saran gitu nggak? Buat yang suka belajar secara mandiri dan secara visual nih Kak Karina, kan zaman sekarang kan kita tahu banget ya ada aplikasi-aplikasi banyak banget yang mendukung gitu. Salah satunya banget tuh aplikasi online yang mendukung tuh adalah aplikasi Widya Edu gitu. Nah, di aplikasi Widya Edu ini tuh banyak banget fitur-fiturnya nih Kak Karina, salah satunya live tutoring. Jadi live tutoring ini tuh seperti live Instagram. Jadi kita tuh tutornya ini tuh video secara langsung gitu, secara live. Nah, murid-muridnya itu tuh bisa banget bertanya secara langsung juga. Jadi nanti misalnya habis dijelasin terus muridnya nanya, langsung bisa banget dijawab saat itu juga Kak. Karena jadi itu menurutku banget bisa membantu pembelajaran secara baik dan efektif. Oke, jadi interaktif gitu ya Kak Marta ya? Bener Lalu, banget. Selain fitur live tutoring itu sendiri, ada fitur apa lagi nih Kak Marta? Ada fitur pembahasan soal Kak Karina. Jadi misal di situ tuh kita juga ada fitur kuis. Kita mengerjakan kuis, misal kita nggak ngerti nih caranya itu gimana sih, harus banget dibahas gitu. Kita bisa banget ada di situ namanya fitur pembahasan soal, kita bisa klik di situ, itu nanti ada berbagai macam pembahasan soal dan kita bisa belajar dari situ juga Kak Karina gitu. Keren banget ya, selain bisa live tutoring interaktif, bisa juga dapat pembahasan soal. Keren banget memang Kak Karina. Jadi ya harus banget di-download nih EduFriend. Download aplikasi Widya Edu di mana Kak? Di App Store maupun Play Store. Oke, lalu udah ngebahasin soal tipikal belajar, lalu apa lagi nih Kak tips-tipsnya dari Kak Marta? Kita tuh kan untuk menuju UTBK 2021 yang tadi aku udah jelasin itu kan harus kita banyak banget latihan soal, banyak banget materi yang harus kita tahu, biar kita tuh tahu banyak jenis tipe soal yang kita kerjain. Nah, di aplikasi Widya Edu sendiri ini ada banget nih Kak, karena kita menyediakan banyak banget soal. Jadi untuk calon-calon
yang mau mengikuti UTBK 2021 nih nggak usah khawatir nih cari soal di mana ya, nggak usah bingung nih cari soal melalui internet atau nanya-nanya temen, itu nggak usah banget karena tinggal download aplikasi Widya Edu aja, itu udah banyak banget tipe soal yang diperkirakan banget nih mirip-mirip sama UTBK yang sebelumnya gitu. Oke, Kak jadi Karina. ada bank soalnya gitu. Iya bener banget. Oke, kalau boleh saya simpulkan lagi nih pembahasan kita dari awal bahwa memang harus ada persiapan mulai dari schedule, riset, dan kemudian persiapan dokumen dan lain-lain. Mental pun, rehat pun juga harus dipersiapkan. Lalu kemudian mempersiapkan pendaftaran ujian lainnya seperti SNMPTN, SBMPTN, dan juga mandiri di PTN. Bener banget. Lalu kemudian untuk cara belajarnya adalah yang paling penting kita harus mengenali diri kita sendiri, teman-teman. Bener banget. Cara belajar kita seperti apa, dan kalau bagi teman-teman yang suka belajar individu dan visual, tadi udah dikasih saran nih sama Kak Marta, bisa banget belajar di Widya Edu. Dan jangan lupa untuk sering-seringlah latihan soal, karena latihan soal membantu teman-teman untuk memprediksi soal-soal seperti apa sih yang akan keluar di UTBK nantinya. Oke, untuk kalian yang mau ngadepin UTBK 2021 nih Kak, karena khusus banget kalian tuh harus relax, jangan stres. UTBK 2021 tuh jangan banget dijadiin beban, biar kita tuh nggak stres gitu. Terus ditambah lagi kita harus banget latihan-latihan soal, terus tahu materi-materi apa sih yang akan keluar di UTBK 2021. Jadi biar kita tuh ada gambaran, biar kita tuh ngadepin soal nanti tuh kayak, oh udah tahu nih tipe soalnya seperti ini gitu, jadi nggak kaget gitu. Terus ditambah lagi kita harus refreshing gitu, jadi kita tetap harus ada waktu rehat untuk dari belajar, dari persiapan itu sih Kak, karena biar kita nggak stres, nggak pusing banget untuk menghadapi UTBK 2021. Oke, itu dia Edu Friends, gimana penjelasan dan juga saran-saran nih dari Kak Marta. Kalau gitu sampai jumpa di Educast selanjutnya. Bye-bye!